Moskow berubah menjadi neraka setelah gedung Kementerian Kehakiman muncul di pusat kasus terkait bahan peledak. Dan ibu kota Rusia itu hidup di bawah tekanan drone, puing-puing, dan operasi darurat. Pada hari Kamis 4 Juni 2026, pertanda buruk bagi Putin. Perang yang dijanjikan Kremlin akan tetap jauh dari pusat kekuasaan, kini sudah mengetuk pintu mesin negara Rusia. Sementara serangan Ukraina menghantam kilang minyak, terminal minyak, pangkalan angkatan laut, dan titik-titik logistik yang menopang perang tersebut. Kasus gedung di Moskow tidak muncul sebagai ledakan yang sudah dikonfirmasi, tetapi sebagai ancaman nyata yang ditangani oleh pengadilan Rusia dengan penahanan yang sudah ditetapkan dan penyelidikan yang dilakukan secara rahasia. Dan disinilah neraka politik dimulai, karena Rusia berusaha menunjukkan kekuatan sambil membatasi bahan bakar, mengaktifkan layanan darurat, menangkap tersangka, dan melihat Ukraina mendorong rasa takut masuk ke dalam wilayah Rusia. Apa yang disembunyikan Moskow? Mengapa pertahanannya gagal? Bagaimana Putin akan menahan kerusakan ini? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pengadilan Basmani di Moskow memerintahkan penahanan Vitali Vladimirovich hingga 29 Juli 2026. Dia dituduh mempersiapkan pembuatan alat peledak ilegal untuk menyerang gedung Kementerian Kehakiman Rusia. Pihak berwenang belum mengungkapkan semua detail kasus ini, tetapi informasi yang sudah dipublikasikan menunjukkan besarnya masalah ini. Gedung yang terhubung dengan pusat administrasi negara Rusia menjadi target rencana serangan di dalam ibu kota itu sendiri. Pemerintah berusaha mengendalikan narasi dengan diam, bahasa hukum, dan sedikit data, tetapi gambaran yang tersisa tetap keras. Moskow tidak hanya berurusan dengan drone di langit. Moskow sedang berhadapan dengan rasa takut di dalam kota, di sistem keamanan, di pengadilan, dan di lembaga-lembaga yang seharusnya menunjukkan kendali. Kejadian ini terjadi pada saat yang sama ketika pertahanan udara Rusia kembali mengumumkan drone yang ditembak jatuh dalam perjalanan menuju ibu kota. Wali kota Sergei Sobyanin menginformasikan pada 3 Juni bahwa perangkat tak berawak telah dihancurkan saat menuju ke Moskow dan tim darurat bekerja di lokasi jatuhnya puing-puing. Versi resmi mencoba mengubah semuanya menjadi keberhasilan pertahanan udara. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengganggu. Jika drone-drone itu bisa mendekati ibu kota, Rusia sebenarnya sudah kehilangan perlindungan psikologis yang selama ini dijual kepada rakyatnya sendiri. Tidak perlu ada kawah di Kremlin untuk menimbulkan kepanikan. Cukup bagi warga mendengar sirene, melihat layanan darurat di jalan, merasakan bahan bakar menghilang di SPBU, dan menyadari bahwa perang itu tidak hanya ada di televisi. Ukraina meningkatkan tekanan ini dengan serangan jarak jauh terhadap titik-titik sensitif infrastruktur Rusia. Di Sankt Petersburg, drone menyerang terminal minyak kota, pangkalan angkatan laut Kronstadt, dan target lain yang terkait dengan mesin perang. Tepat pada pembukaan Forum Ekonomi Internasional Sankt Petersburg, ajang yang digunakan oleh Putin untuk menunjukkan bahwa Rusia tetap kuat meskipun ada sanksi. Gambar satelit menunjukkan asap di terminal tersebut, sebuah struktur penting untuk ekspor bahan bakar Rusia melalui Baltik. Kiev juga mengklaim telah mengenai korvet Boyki di dok kering, sementara Rusia berusaha menyambut pejabat, pengusaha, dan tamu asing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Adegan itu merupakan pesan sederhana. Acara tersebut mungkin memiliki karpet merah, tetapi wilayah Rusia sudah tidak lagi tampak tak tersentuh. Serangan itu tidak hanya terfokus di Sankt Petersburg. Sebelumnya, drone-drone Ukraina menyerang kilang minyak Saratov di tepi sungai Volga, menyebabkan kebakaran besar, menurut informasi yang disampaikan oleh Ukraina dan otoritas lokal Rusia. Kiev juga mengonfirmasi serangan terhadap stasiun pompa Lazarevo di wilayah Kirov, yang digunakan untuk aliran minyak dari Siberia, dan terhadap depo bahan bakar di Matveyev Kurgan, wilayah Rostov. Rusia mengatakan telah menembak jatuh 216 drone dalam satu malam, tetapi rangkaian kebakaran dan pembatasan itu sendiri menunjukkan bahwa pertahanan tidak mampu mencegah semua serangan. Bagi Putin, masalahnya bukan hanya militer. Ini juga masalah logistik, ekonomi, dan psikologis. Krisis bahan bakar telah menjadi tanda nyata dari kelelahan ini.
Di Crimea yang diduduki, otoritas memberlakukan batasan penjualan bensin dan memberikan prioritas untuk transportasi umum dan sosial. Pengemudi biasa mulai menghadapi pembatasan dan dalam beberapa kasus kartu penjatahan. Di beberapa wilayah Moskwa dan Rusia Utara, SPBU juga mulai membatasi pembelian per pelanggan. Pemerintah Rusia juga melarang ekspor bahan bakar penerbangan selama 5 bulan, berusaha melindungi pasar domestik. Langkah seperti ini tidak sejalan dengan propaganda tentang kekuatan besar yang merasa aman. Ini lebih cocok dengan mesin yang tertekan di kilang, pipa, gudang, dan lahan. Strategi Ukraina menjadi lebih jelas, melemahkan kekuatan perang Rusia dari dalam dengan menyerang energi, logistik, dan infrastruktur yang memasok baik sektor sipil maupun operasi militer. Kilang minyak di Moskow, Ryazan, Nizhny Novgorod, dan Yaroslavl, Kiris, serta wilayah lain telah terkena serangan atau produksinya menurun setelah serangan. Data pasar yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa hampir semua kilang besar di pusat Rusia telah terkena serangan atau produksinya menurun setelah serangan. De drones afetando sekitar 30% bensin dan sekitar 25% solar yang diproduksi di unit-unit tersebut menjadi tekanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, transportasi, dan rutinitas jutaan orang. Putin mencoba merespons dengan melarang ekspor bahan bakar, tetapi larangan tersebut harus dilonggarkan untuk berbagai kelompok masyarakat karena kebutuhan dan resiko yang ada. Tim darurat dikerahkan karena jatuhnya puing-puing. Sementara itu, pengadilan menahan seorang pria yang dituduh mempersiapkan ledakan terhadap kementerian. Ketika SPBU membatasi bahan bakar dan ketika sebuah pameran ekonomi internasional berlangsung di bawah asap serangan, pesan untuk masyarakat di dalam Rusia pun berubah. Warga Rusia mulai menyadari bahwa perang memiliki biaya langsung. Ada antrean, pengumuman di SPBU, drone di langit, gedung pemerintah menjadi sasaran, dan para pejabat berusaha menenangkan bangsa yang merasakan tekanan semakin kuat. Masalah lain juga berkembang di luar bidang militer. Rusia juga kehilangan pengaruh di jalur-jalur ekonomi. Tiongkok dan Kazakhstan mempercepat apa yang disebut Koridor Tengah, sebuah jalur yang melewati Asia Tengah, Laut Kaspia, Kaukasus, dan Turki, memungkinkan barang-barang dikirim ke Eropa tanpa harus bergantung pada wilayah Rusia. Kazakhstan berencana untuk berinvestasi miliaran dolar pada jalur kereta api, pelabuhan, dan terminal, dengan peningkatan kapasitas dalam beberapa tahun ke depan. Bagi Moskwa, ini berarti lebih sedikit uang, lebih sedikit kendali, dan lebih sedikit kekuasaan atas lalu lintas antara Asia dan Eropa. Putin menerima senyuman dan pidato diplomatik, tetapi di balik layar, para mitra mencari cara untuk menghindari ketidakstabilan Rusia. Tanggapan Rusia terhadap Ukraina tetap berat dengan serangan rudal dan drone terhadap Kiev dan kota-kota Ukraina lainnya. Moskow berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan militer dan dapat meningkatkan biaya bagi Ukraina. Namun perbedaan politik sekarang sudah terlihat jelas. Setiap serangan Rusia terhadap Ukraina membuka peluang bagi operasi baru Ukraina terhadap kilang minyak, pangkalan, dan pusat logistik di wilayah Rusia. Kiev tidak hanya berusaha untuk bertahan hidup, Kiev juga berusaha membuat rakyat Rusia biasa menyadari bahwa invasi ini juga menimbulkan dampak di dalam Rusia. Inilah perubahan yang membuat Putin merasa terganggu. Tahap berikutnya kemungkinan akan menghadirkan lebih banyak pertahanan udara di sekitar Moskow, lebih banyak pengendalian bahan bakar, lebih banyak pengawasan internal, dan lebih banyak propaganda untuk mengurangi dampak psikologis dari serangan-serangan ini. Putin kemungkinan akan mencoba menjual setiap drone yang berhasil ditembak jatuh sebagai kemenangan, setiap penangkapan sebagai bukti efisiensi, dan setiap pembatasan sebagai langkah sementara. Namun rangkaian fakta menunjukkan hal lain. Rusia sedang menghabiskan energi untuk memadamkan kebakaran, menjaga pasokan, membongkar dan melindungi gedung-gedung publik, serta meyakinkan rakyat bahwa semuanya masih terkendali. Moskow bukan hanya menjadi sasaran militer, Moskow juga menjadi etalase dari masalah-masalah besar yang coba disembunyikan oleh Kremlin. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah terus memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milsoniano. Milson Alves Global.